Bismillah. Belajar itu indah dan belajar itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang tata cara sholat fardu. Materi ibadah untuk kelas 1 di pertemuan yang kedua. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita berdoa membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar apa itu sholat. Masih ingat nggak ya? Kemudian sholat fardu itu apa saja ya? Oh iya ya, aku ingat. Nah, jika belum ingat atau sedikit lupa, bisa kalian lihat video pembelajaran pertemuan yang pertama. Oke? Let's go, kita lanjutkan. Jadi, kali ini kita belajar apa ya? Ini dia. Bagaimana cara kita sholat. Yang pertama, anak-anakku, sholat harus dilakukan sesuai contoh dari Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan tata cara sholat Nabi telah dicontohkan oleh para sahabat, para ulama, dan guru-guru kita. Sehingga kita bisa meniru sholat Nabi dengan cara belajar kepada orang-orang soleh yang telah mempelajari sholat Nabi. Dan prinsipnya secara umum di dalam sholat itu ada 2 yang harus diperhatikan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, apa saja itu? Yaitu gerakan dan bacaan. Jadi intinya anak-anak, sholat cuma ada 2. Ada gerakan, ada bacaan. Maka sempurnakan gerakan, sempurnakan bacaan. Insya Allah, sholat kalian akan bernilai yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini dia anak-anakku. Contoh gerakan sholat. Ya, perhatikan baik-baik. Setelah kita suci badan kita, pakaian tempat sholat sudah berwudu, kita sudah siap sholat, berdirilah yang sempurna. Menghadap kiblat, posisi tangan samping badan, dan pandangan ke arah sujud. Baru kemudian kita melakukan gerakan takbiratul ihram. Setelah kita takbiratul ihram, maka semua bacaan, gerakan yang bukan bacaan dan gerakan sholat tidak boleh lagi kita lakukan. Karena bisa membatalkan sholat. Setelah kita takbiratul ihram, kita sedekap anak-anak ya. Posisinya itu adalah di dada. Di bagian perbatasan antara perut dengan dada. Ada namanya diafragma. Ya. Perhatikan. Dan posisi tangan jangan sampai ke siku. Cukup di punggung dan pergelangan sampai lengan saja. Ambil yang paling mudah kalian lakukan. Dan tangan kanan di atas tangan kiri. Atau di depan tangan kiri. Jangan sampai dibalik. Begitu ya. Dan apa yang kita baca? Tentunya membaca takbir,
Nanti baca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, dan membaca ayat di surat pilihan. Ya, materi ini kita akan pelajari pada pertemuan yang ketiga. Kemudian ada juga ruku, ada juga i'tidal. Nah, sebelum kita ruku, ada bacaan yang mengiringi ruku, namanya takbir intikal. Takbir intikal, takbir yang mengiringi gerakan sholat. Bacaannya sama dengan takbiratul ihram, ya. Kemudian kalau ruku, perhatikan punggungnya, ya, usahakan lurus dan pandangannya ke arah sujud. Posisi tangan memegang lutut, ya, lurus, lengannya lurus, tidak ditekuk, 90 derajat, ya. Nah, kemudian kita i'tidal, ya, bangun dari ruku menuju berdiri, namanya gerakan i'tidal, membaca kalimat tasmi'. Bagaimana kalimat tasmi'? Kita pelajari pada pertemuan yang ketiga. Setelah kita i'tidal, baca kalimat tasmi', posisi tangan kembali lurus, ya, sebelum kita melakukan gerakan sujud. Bisa dipahami ya? Insya Allah sambil dipraktekkan akan semakin lebih mudah lagi. Insya Allah. Baik anak-anakku, ini adalah gerakan sholat di bagian yang akhir. Yang pertama ada gerakan sujud. Ya, ingat sujud ada 2 kali dalam setiap rakaat. Apa yang dibaca? Membaca doa sujud. Seperti apa doanya? Sabar. Insya Allah pertemuan yang ketiga ya. Sekarang kita kenali terlebih dahulu gerakan dan nama bacaannya. Kemudian ada duduk iftirashi atau duduk di antara 2 sujud. Perhatikan posisi kaki ya. Perhatikan baik-baik. Berbeda dengan duduk tasyahud akhir ya. Duduk iftirashi nanti ini sama dengan duduknya waktu kita tasyahud awal. Ya. Perhatikan. Biar nanti sholatnya tidak salah. Apa yang dibaca? Ya, membaca doa di antara 2 sujud. Kemudian ada tasyahud. Ya. Tasyahud ini ada 2. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Jika jumlah rakaatnya cuma 2, maka tidak ada tasyahud awal. Langsung tasyahud akhir seperti sholat subuh. Tapi kalau rakaatnya lebih dari 2, seperti maghrib, isya, zuhur, dan asar, maka tasyahudnya ada tasyahud awal di rakaat yang kedua, ada tasyahud akhir di rakaat yang ketiga untuk sholat maghrib, rakaat keempat untuk isya, zuhur, dan asar. Yang dibaca adalah membaca doa tasyahud tentunya. Kemudian membaca selawat, khusus tasyahud akhir, maka ditambah dengan membaca doa sebelum salam. Kemudian ada gerakan salam. Yang terakhir gerakan salam, posisinya sudah tasyahud akhir. Perhatikan kakinya. Ya. Bisa membedakan dengan yang atas? Insya Allah bisa ya. Yang dibaca tentunya membaca doa bacaan salam. Dan dari sekian rangkaian gerakan dan bacaan sholat, yang paling akhir adalah tertib berurutan. Harus dilakukan secara berurutan. Begitu? Jadi sederhananya, sesungguhnya gerakan dan bacaan sholat itu sangat mudah. Dari berdiri, takbiratul ihram, bersedekap, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud, dan salam. Ya, sambil dipraktekkan berdiri, gitu ya. Waktu takbiratul ihram sambil sebutkan namanya apa, gitu, dan bacaannya adalah bacaan takbiratul ihram. Terus
terus sampai sujud, tasyahud dan salam. Gitu ya anak-anak ya. Insya Allah dimudahkan. Belajar sambil dipraktekkan. Learning by doing. Oke? Insya Allah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita sudah di ujung pertemuan. Mari kita bersyukur pada Allah dan memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tentunya yuk kita belajar sholat dengan sebaik-baiknya. Allahumma rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaihi.